Ya, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai saja mengabsen. Yang sudah datang ya datang, yang belum ya sudah. Amalia Nur Hasanah. Anissa Agmelia. Tidak ada? Ya. Ini Husaina. Tidak ada. Ini Nur Suryanita. Tidak. Gimana? Ada? Halo? Oh, nggak ada. Fairiza Tafida. Ya. Hadirah Ustaz. Hanifa ada, saya lihat ada. Hadir Oke, Ustaz. terima kasih. Terus ini apa namanya? Khairunisa Larasati ada? Hadirah Ustaz. Kayaknya ya. Ini Fadri Ratul Mi'raj enggak ada. Iya, 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 iya. Tiga ada tadi ya. Nurul Hadirah Aulia, ya terima kasih. Nurul Aulia, Hadirah Ustaz. Putri Anggia, Saila Zikrina, ada ya? Ya, Hadirah Ustaz. terima kasih. Terus, ya, Zidana ada Zidana? Zidana? Oh, nggak ada. Oke. Putri Anggia nggak ada? Masih di dapur? Silakan di ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya banggakan TI 4 khususnya, dan kita kali ini mohon maaf sekali secara online, tapi tetap seperti yang lalu ya, kita langsung masuk ke saja, karena lalu kita akan mengomentari sampai di mana perjalanan apa namanya karya antum ini. Baik, boleh dimulai. Siapa yang ingin memulai? Saya absen dari bawah aja gantian, atau yang belum kemarin. Ya nih. Oh, yang masih belum kemarin ya. Coba saya absen dari bawah. Di sini ada Zidana. Ada Zidana bersama kita? Oh, nggak ada. Ada Ustaz. Kan hasilnya? Bentar Ustaz. Sebentar Ustaz masih. Iya. Di share screen kan boleh lah ya. Boleh berdua ya, dalam satu laptop boleh berdua. Kalau kesulitan boleh berdua atau bertiga, silakan. Nah Ustaz. Nanti apa bisa ditaruh di classroom atau apa berkasnya supaya mempermudah untuk share screen. Nah, itu maksudnya gitu. Oke. Kalau Zakia belum, kita lanjut ke Sheila. Sheila gimana Sheila? Ini Ustaz Sulitan? Ilhamam. Wah, Ilhamam ya. Sheila Rosa Fairoza. Mau menyampaikan sesuatu? Belum. Ya sudah, Hanifah boleh kalau sudah siap menyampaikan. Ya, silakan share screen ya.
Nah, Ustaz. Kalau pakai Google Meet lebih mudah, lebih susah ya. Saya juga agak nyoba-nyoba aja gitu. Nah, sekali dari dulu. Halo? Bisa? Belum, Ustaz. Oh iya, belum. Kan ada tombol present tuh ya. Kalau kita pakai Google Meet kalau lebih enak ya, ya sudah, pakai ini aja. Silakan dipresentasikan. Bagus, bagus. Kelihatan, kelihatan, sudah kelihatan. Oh, ini. Ya, tentang apa itu? Bisa disampaikan? Ini Ustaz tentang Iya, ditranslate boleh, ditranslate boleh. Justru kita gunakan itu ya. Ditranslate harus gitu. ini Ustaz. Nggak usah ketawa-ketawa gitu. Jangan lupa itu dimasukkan ringkasannya ya, dirujuk ya. Oh iya. Tentang Al-Idris, ini peta dunia Ustaz yang dibuat oleh Oh Syarif iya, Syarif Al-Idris untuk Raja Roger pada tahun 1154 adalah contoh ya. kartografi abad pertengahan. Ada penjelasan rinci tentang peta dalam buku legenda Nuzhat al-Mustaqfi Ihtiraq al-Alam yang secara langsung diterjemahkan sebagai The Book of Journeys for Him yang rindu. Kemudian buku yang pada abad pertengahan merupakan catatan paling akurat tentang dunia yang ada. Diproduksi di silsilah di bawah perlindungan Raja Norman Roger kedua dahuluan. Serger dan Tex bahwa ada persahabatan yang kuat di antara mereka. Kemudian tujuan dari proyek saat ini adalah untuk referensi silang toponim yang ditulis oleh Al-Idris untuk kitab Nuzhat al-Mustaqfil Idrak al-Afaq. Peta secara cermat bersama dengan tulisan-tulisan Al-Idris. Kita dapat lebih memahami dan memvisualisasikan dunia abad pertengahan para cendekiawan dengan dan terkadang kisah-kisahnya yang luar biasa. Salah satu kisah yang mencolok adalah tentang Laut Herken yang sekarang dikenal sebagai Teluk Banggala. Laut Herken tidak ditunjuk dalam peta tetapi sangat penting dalam teks kitab Nuzhat al-Mustaqfil Ihtiraq al-Afaq.
Cukup, Ustaz. Oh iya, terima kasih. Ya, ini cukup bagus. Jangan lupa ya, isi-isi dari quotes from the introduction itu bisa dicari dan bisa diterjemahkan. Antum terjemahkan ke bahasa Indonesia, itu sudah jadi hasil bacaan. Gitu ya. Nah, Ustaz. Ya, isi-isinya apa yang dimaksud di situ diterjemahkan. Jangan lupa bahasa Arabnya dimasukkan ulang lalu kasih terjemahannya. Itu antum fokus dalam bidang itu saja sudah bagus karena belum ada yang bicara tentang nushatul mustahak fi ihratil afaq. Ya, itu bahasa Indonesianya belum ada. Jadi kalau orang ngomong Al-Idrisi sudah banyak, tapi ngomong isinya bukunya Al-Idrisi itu apa? Ya, itu antum bisa cerita di situ. Terima kasih. Selanjutnya, mau presentasi? Boleh langsung share screen ya. Sudah saya izinkan semua ini share screen. Hanifah sudah. Ayo. Pak Riza? Belum. Evi Nur Suryanita? Ya? Zaira boleh? Ustaz Afwan. Ya, silakan. Nama mempresentasikan progres Ustaz. Ya, share screen ya. Baik Ustaz. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai arsitektur dari Mezquita Al-Cordoba dalam pandangan arsitektur Moorish. Arsitektur Moorish tersendiri ialah sebuah arsitektur Islam yang berdiri pada negeri barat atau sering dibilang sendiri, yaitu adalah arsitektur Islam dalam dunia barat. Dan pada kali ini saya akan membahas mengenai bangunan yang bernama Mezquita Al-Cordoba seperti yang saya bahas seperti minggu lalu. Dan pada kali ini kita akan melihat bangunan Mezquita Al-Cordoba dari atas seperti yang sudah saya tunjukkan pada screen kali ini pada sekitar abad pertengahan. Dan ini adalah denahnya. Dan adalah ada beberapa perluasan yang dilakukan oleh khalifah-khalifah yang menjabat pada Andalusia. Yang pertama adalah pada denah yang berwarna putih, yang berwarna garis-garis di sebelah sini, ialah di mana perluasan yang dimiliki oleh Abdul Ar-Rahman A1 atau Abdul Rahman Ad-Dahil selaku penguasa pertama dari Asia. Dan yang selanjutnya, perluasan yang dilakukan oleh kedua adalah oleh Abdul Ar-Rahman A2, kemudian Al-Hakam, di mana ditambah perluasan dengan pembangunan menara masjid di masjidnya, dan yang perluasan paling luas dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai arsitektur pintu gerbang masuk dari Masjid Mezquita Al-Cordoba, yaitu ini adalah gerbang Al-Wuzaro atau gerbang Khalifah, atau dikatakan Stephen Gate, yaitu adalah di mana para khalifah atau para politisi-politisi agama dan ulama dan juga politisi politik daerah pada waktu itu dapat memasuki masjid melalui pintu ini dan dapat melakukan ibadah sholat di dalamnya. Di atas dari masjid ini kita dapat melihat tiang-tiang yang menopang berbahan dari ujung atap di sebelah sini, yaitu adalah gunakan untuk menyangga atap dari atas ini, dan begitu pula dari beberapa tiang-tiang yang dapat kita lihat di gambar yang akan datang.
Dan yang kita ingin bahas pada kali ini yaitu adalah perpaduan arsitektur antara gaya Barat dan gaya Asia. Maksud saya, gaya yang kita lihat dapat Mezquita El Cordoba. Seperti yang kita lihat pada gambar Mezquita El Cordoba di atas ini, ialah kita dapat melihat bahwa sekilas bangunan ini tidak terlihat seperti masjid pada umumnya. Arsitektur yang dianut adalah gaya arsitektur Moorish, di mana kita dapat melihat tidak ada wujud kubah, melainkan sebuah bangunan berbentuk seperti atap segelapan. Dan juga beberapa bangunan yang terlihat seperti benteng, karena pada masa itu, bangunan-bangunan pada Andalusia atau Spanyol memang berbentuk seperti benteng untuk melindunginya dari serangan pendatang yang akan menyerang. Oh iya ya. Itu meskipun gaya arsitektur terlihat dari luar, eksterior terlihat seperti benteng, namun kita dapat melihat betapa indahnya interior dari masjid itu. Kita dapat melihat di sini ialah ruang untuk sholat atau prayer hall, di mana di dalamnya kita dapat melihat kubah-kubah atau bukan kubah, melainkan kita dapat melihat gerbang-gerbang pintu masuk yang berbentuk kubah seperti ini di dalam masjid, di mana kita dapat melihat arsitektur tersebut juga di dalam Masjidil Aqsa yang terletak di Israel sana. Dan hal ini adalah salah satu adopsi dari arsitektur timur masjid-masjidnya berbentuk tanaman, akar, atau beberapa mozaik geometris lainnya seperti yang kita lihat di sini. Ini adalah salah satu gambar jendela dari Masjid Damaskus, The Great Mosque of Umayyah, di mana kita dapat melihat vegetal ornament yang kita tidak dapat, dan ini juga ada beberapa gambar-gambar dari arsitektur Islam yang kita lihat, di mana kita tidak dapat menemukan gambar atau pola makhluk hidup di dalamnya, melainkan sebagai gantinya arsitektur Islam dan para cendekiawan Muslim menggunakan pola-pola geometris yang begitu rapi untuk menghiasi masjid. Tambah dengan beberapa Ya, oke. Terima kasih. Bahkan begitulah. Ya, nanti lanjut jadi semacam artikel. Ya, dalami saja buku itu dan fokus pada penjelasan-penjelasannya. Ya, bisa juga untuk menghadirkan perbandingan dari referensi yang lain. Nah, itu maksud saya. Jadi supaya nanti tentang arsitektur itu apa yang khusus. Seperti tadi ada poin menarik yang saya dapatkan bahwa arsitektur Islam itu tidak memajang ukiran-ukiran atau gambar-gambar atau ornamen yang bentuknya adalah makhluk hidup. Dalam arti makhluk hidup itu ya manusia atau hewan mitos atau apa dan lain sebagainya. Itu adalah poin yang penting. Ya, itu bisa dituliskan dalam ciri khasnya. Baik, terima kasih. Silakan yang lain melanjutkan. Itu tadi Sheila ya. Oke, sudah. Silakan dilihat. Yang lain, boleh? Ustadz Alfanan, Ana Ustadz. Ya, silakan. Siapa ini? Amalia. Nama Ustadz. Ya, boleh. Silakan. Tiga kelas. Mereka tuh event ada tuh diskusi tuh kenanya kemana-mana. Mana mereka?
Ngacau. Ya ini ada. Gitu. Ya silakan. Ya silakan Amalia. Ini Ustadz, di sini saya ingin mempresentasikan tentang pemikiran dari Jabir Ibnu Hayyan tentang arti kata seni dalam sains. Jadi kan sebelumnya saya sudah membahas tentang salah satu pemikiran Jabir Ibnu Hayyan yang mengungkapkan tentang pembagian tentang biografi Jabir Ibnu Hayyan itu sendiri. Kemudian sekarang saya membahas kembali tentang pemikiran Jabir Ibnu Hayyan tentang sains. Nah, dalam artikel ini disebutkan bahwa seorang saintis itu bukan mengejar ilmu untuk di sini disebutkan bahwa seorang ilmuwan itu tidak mengejar ilmu untuk dunia ataupun untuk mencari pekerjaan, namun kecenderungan bawaan, penaklukan pengetahuan, wawasan yang lebih matang dalam satu cara untuk menaklukkan ilmu itu sendiri. Dari pemikirannya adalah bahwa verifikasikan pengetahuan sendiri dalam basis ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Ustaz. Hah? Terus apa lagi bawahnya? Belum ada yang dibahas di situ, baru abstrak saja. Baru 3 menit, masih ada 2 menitan. Kenapa, Ustaz? Masih ada 2 menit, antum masih punya 2 menit. Nah, apa inti dari Jabir bin Hayyan itu dalam seni dan penelitiannya itu? Ini yang pengen saya tahu sebenarnya, yang saya tunggu.
Ya belum keluar. Udah? Udah keluar? Kok belum keluar? Udah. Udah keluar Ustaz. Oh ya. Oh ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang buku yang ditulis oleh Dr. Syarif Al-Qaf Al-Ghazali yang berjudul Az-Zahrawi, Al-Bukasis, The Great Andalusian Surgeon. Skrip ini tentang beberapa foto itu atas Rif. On Surgery adalah risalah bedah independen pertama yang pernah ditulis secara rinci. Terdapat banyak gambar instrumen bedah, sebagian besar ditemukan oleh Az-Zahrawi sendiri, dan penjelasan penggunaannya. Nah, Az-Zahrawi adalah penulis medis dan ilustrasi instrumen yang digunakan dalam operasi. Ini adalah salah satu gambar alat bedah pembidanan yang dibuat oleh Az-Zahrawi. Az-Zahrawi membahas pertumpahan darah, kebidanan, pengobatan luka, pencabutan anak, panah, dan pengaturan tulang pada patah tulang sederhana dan patah tulang majemuk. Beliau juga mempromosikan penggunaan antiseptik pada luka dan luka kulit, dan membuat jahitan dari usus hewan, sutra, wol, dan zat lainnya. Beliau menjelaskan pemaparan dan pembagian arteri temporal untuk meredakan beberapa jenis sakit kepala, pengalihan urin ke dalam rektum, pengurangan memoplasi untuk payudara dan yang terlalu besar, ekstraksi katarak. Beliau juga banyak menulis tentang cedera pada patah tulang sendi, bahkan menyebutkan patah tulang hidung dan tulang belakang. Az-Zahrawi adalah orang pertama yang menggambarkan posisi Walcher dalam kebidanan. Yang pertama
pertama yang menentukan kestabilan pesawat terbang saat mendarat. Buktian dari surat Al-Mulk ayat 19 tentang penciptaan burung. Konstruksinya seperti ini, Ustaz. Kalau dari apa ini? Dicari artikel, saya setuju. Apa nih, Ustaz? Ini cuma cari foto dipaparkan di sini, bukan itu yang saya maksud. Manuskripnya hilang, Ustaz. Jadi nggak ditemuin di mana-mana, Ustaz. Jadi tentang itu ini caranya gini, kalau emang itu hilang, antum cari pendapat ilmuwan yang bilang itu hilang. Jangan sampai yang bilang hilang itu antum. Manuskripnya yang hilang, kata siapa, kan gitu kan? Hilang itu berarti sejarah itu siapa yang nulis. Nah, itu dilacak, kan begitu. Apakah namanya Abbas bin Firnas beneran atau enggak? Atau jangan-jangan manuskrip itu disembunyikan, bukan hilang, kan gitu kan? Iya, Gitu ya. Nah, itu tugas antum. Jadi antum bukan cari foto Abbas bin Firnas dan ilustrasinya bagaimana terus sampaikan di sini, bukan seperti itu. Ya, antum silakan antum browsing itu yang kata kunci Abbas bin Firnas itu, cari satu-satu artikel atau ada apa artikel yang berbahasa Inggris, antum bisa cari di Google Scholar, ya. Jadi misalnya ya antum cari di Google Scholar itu Abbas bin Firnas, atau nanti ketemu artikel-artikel di situ atau Inggris, nah dilacak di situ ada nggak karya-karya itu. Gitu ya. Iya, dilacak bukunya. Syukran. Oke, yang lain itu bisa dilanjutkan lagi nanti ya. Afan, Ustaz. Siapa namanya? Devi. Ya. Ustaz Afan. Judul On the Marvelous Power of Art and Nature, Ustaz. Ya, itu dipresentasikan ya kalau emang ada artikelnya ya. Nah, itu gitu caranya. Dan juga merujuk ke web yang apa namanya, katakanlah web itu web komunitas seperti tadi Faktum Foundation atau Faktum Foundation itu juga cukup komunitas. World History itu ada arsip-arsip manuskrip atau arsip bisa sumber. Kalau websitenya mana itu namanya? Itu ya? Oke. Cari lagi, saya tunggu minggu depan. Ini bagus sekali sebenarnya. Yang lain? Boleh menyampaikan yang lain? Ana, Ustaz. Siapa itu? Zakia Lutfi. Oh ya, Zakia Lutfi, silakan. Kan kemarin itu saya menjelaskan tentang matematika yang ditulis oleh Al-Khwarizmi dalam kitabnya Al-Jabr wal Muqabalah, Ustaz. Yang dijelaskan itu Al-Khwarizmi merupakan seorang ilmuwan Timur Tengah yang sangat populer. Beliau terkenal berkat karyanya Al-Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, yaitu sebuah karya di bidang matematika yang memaparkan cara termudah dan paling bermanfaat dari bentuk aritmatika. Di dalam karyanya tersebut, beliau juga memaparkan mengenai dasar-dasar penggunaan aljabar dan sekaligus mempopulerkan istilah yang berubah menjadi aljabar. Al-Khwarizmi banyak menghasilkan karya ilmiah. Karya-karya yang dihasilkan Al-Khwarizmi selain di bidang aritmatika adalah Sindich
yaitu sebuah buku tentang astronomi. Ya. Al-Khawarizmi yang paling menonjol memang dalam bidang aritmatika, yaitu memberi dasar dan tonggak dalam matematika, menggabungkan bentuk-bentuk aritmatika dan aljabar, serta mengenalkan bilangan-bilangan Hindu ke benua Eropa. Itulah beliau hingga sekarang sangat dikenal baik di dunia ilmu pengetahuan Islam dan Barat. Dan atas karyanya yang populer tersebut oleh dunia ilmu pengetahuan, beliau akhirnya diberi gelar Bapak Aljabar. Kontribusi beliau tak hanya berdampak besar pada matematika, tapi juga dalam kebahasaan. Kata aljabar berasal dari kata aljabar, satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat yang tercantum dalam buku beliau. Karya terbesar beliau dalam matematika yaitu astronomi, astrologi, geografi, kartografi sebagai fondasi, dan kemudian lebih inovatif dalam aljabar. Nama yang diambil dari nama salah satu buku beliau pada tahun 830 Masehi, Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, buku rangkuman untuk kalkulasi dalam melengkapkan dan menyeimbangkan. Buku pertama beliau yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12. Pada buku beliau, kalkulasi dengan angka Hindu yang ditulis tahun 825 memprinsipkan kemampuan difusi angka India ke dalam perangkat Timur Tengah dan kemudian Eropa. Buku beliau... Sebentar. Ini mana slide-nya? Membaca artikel berbahasa Inggris atau di website atau apa ini? Kan ini bukunya yang di mana sih sekarang? Kalau memang bukunya di perpus ya coba dilihatkan di kameranya. Boleh-boleh aja begitu. Biar kita bisa lihat bareng. Apa sih yang dibaca kan gitu kan? Ini. Bukan bangun tidur terus komentar tentang Jabir apa namanya? Tentang itu tadi. Ini Ustadz bukunya. Oh ya. Cuman saya juga mengambil dari beberapa artikel juga berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris, Ustadz. Ya, sebenarnya yang saya tertarik itu dengan yang bahasa Inggris itu aja, nggak usah yang lain-lain. Ya, Ustadz. Ya. Hanya untuk membantu yang ini boleh di-share. Atau itu dan akan jadikan kita arsipkan. Yuk, halo. Ya, Ustadz. Lagi share screen atau gimana? Ini yang lain boleh? Saya mengambil artikel teori aljabar dari Al-Khawarizmi itu, Ustaz. Oke. Buka. Susah banget. Sabar. Ini. Ah ya, apa ini? Ini yang mengambil teori aljabar dalam Al-Khawarizmi, Ustaz. Oh iya. Bahasa Indonesia ya? Iya, Ustaz. Antum non KMI ya atau gimana? KMI, Ustaz. KMI. Ya, itu biar bahasanya itu Ustaz yang bahasa Inggrisnya apa? Ada Ustaz, belum ambil download lagi dari itu yang kemarin dicari, Ustaz. Ya iya itu tugas antum itu yang kita
harapkan gitu ya. Nah, Ustaz. Seperti teman-teman yang lain tadi ya. Mungkin satu artikel itu untuk 2 minggu, nggak ada masalah untuk 2 minggu gitu. Karena emang isinya detail dan dalam, itu juga boleh begitu. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi bukan asal artikel bahasa Indonesia Anda bicara tentang itu, wah itu kurang mendalam. Padahal kita pengen tahu komentar orang tentang, seperti itu tuh, itu bagus itu manuskrip itu. Ya Ustaz, ini buku Al-Jabar wal Muqabalahnya Ustaz. Oke, antum boleh aja transkrip pendahuluannya, nggak ada masalah. Atau salah satu bagian dari halamannya itu. Nah Ustaz. Itu boleh. Ya itu justru itu yang diceritakan, diketik ulang bahasa Arabnya, lalu ceritakan ke sini, walaupun hanya 1 paragraf atau 2 paragraf, nggak harus 1 lembar ya, kan mengerikan sekali itu tulisannya kan itu ya. Ya Ustaz. Gitu itu ceritakan aja tentang manuskrip itu. Kan orang cuma ngomong Al-Khwarizmi punya manuskrip ini, isinya apa? Orang nggak tahu, antum kasih tahu ke orang-orang itu. Isinya ini loh manuskripnya, pendahuluannya ini loh. Pendahuluan itu kan menarik. Apa yang disebut Al-Khwarizmi dalam pendahuluannya? Apakah dia menyebut nama Allah apa enggak? Apakah dia menyebut nama keluarganya? Apakah kayak deskripsi-skripsi itu terima kasih kepada Bapak Direktur KMI atau apa? Nah, itu kan menarik untuk kita baca pendahuluannya itu. Nah, Ustaz. Dalamnya gambar-gambar atau ilustrasi atau apa, antum gambar ulang, antum jelaskan ulang berdasarkan manuskrip itu. Nah, itu juga bagus juga. Kita buat pertemuan kita. Sebenarnya cuma cerita tentang apa yang dibaca. Maka bacaannya harus artikel bahasa Indonesia. Itu alat bantu ya. Sekali lagi itu alat bantu. Bukan saya larang, tapi itu alat bantu. Kemampuan antum untuk membaca manuskrip ini sudah luar biasa. Oke, terima kasih. Dilanjutkan. Tekan lagi kalau memang sudah membaca. Nah, Ustaz. Tambah nilainya ya. Saya jelaskan kalau di situ ada 6, ada 5, ada 3. Kalau 6 itu berarti cukup maksimal. Artinya dia intinya cukup baru di Indonesiakan. Kalau yang 4 itu ya kemungkinan referensinya tidak terlalu asing. Atau kalaupun asing ya hanya sedikit. Nah, itu seperti itu. Jadi maksimalkan waktu 4 menit, 5 menit antum itu. Silakan yang lain yang belum. Antum bisa sambil lihat nilainya ya. Itu emang antum bisa update. Kita tunggu. Ana Ustaz. Oh iya boleh. Ya, Khairunisa. Silakan. Ini judulnya tentang pengobatan eksperimental 1000 tahun yang lalu. Iya, apa itu? Yang ditulis oleh Robi E. Abdel Al-Halimi. Nah. Ya, silakan di-share. Ya, itu loh yang berbahasa Inggris itu loh. Dari buku apa? Itu yang menarik itu. Ini Experimental Medicine 1000 Years Ago. Ditulis oleh Robi E. Abdel Al-Halimi. Sejak awal sejarah yang tercatat, mereka mencoba menyembunyikan setelah mencari kebenaran kepastian dalam penjumpaan dalam orang sakit dan terluka. Beberapa besar sumber kontemporer tentang sejarah kedokteran menyebarkan gagasan bahwa ilmu eksperimental serta pengobatan eksperimental dalam bentuk modernnya, termasuk uji klinis dan studi potensi obat. Pertama kali dimulai oleh selama Renaissance Eropa di
sampai abad ke-18. Terus ada beberapa penemuan yang telah dilakukan oleh Ibnu Sina dan Ibnu Zuhair. Ini Ustaz manuskripnya. Ya. Tentang uji potensi obat. Buku kedua kitab Ibnu Sina yang terletak di volume pertama edisi Bulaq ditugaskan untuk obat-obatan dasar sederhana dalam kitab Al-Adawiyah Al-Mufradah atau makalah pada bagian pertama dalam pengujian potensi obat melalui eksperimen. Kekuatan sifat obat dapat diidentifikasi dengan dua cara. Salah satunya adalah analog atau kias, yang lain dengan cara eksperimen atau tajribah. Mengatakan bahwa eksperimen mengarah ke pengetahuan yang pasti tentang potensi obat setelah mempertimbangkan kondisi tertentu. Ibnu Sina kemudian menetapkan 7 aturan yang perlu diperhatikan dalam melakukan eksperimen pengujian obat. Dia membahas secara rinci pentingnya setiap persyarat, menekankan perlunya mengetahui semuanya sesuai dengan penulis lain. Bab itu merupakan tonggak dalam pengembangan metode ilmiah untuk pengujian obat-obatan dan sangat konsisten dengan konsep modern. Selanjutnya, seperangkat aturan yang dijelaskan pada abad ketiga di Eropa oleh Peter dari Spanyol atau Petrus Hispanus dan oleh John dari St. Armand untuk menentukan kemanjuran dalam terapi dijelaskan oleh Ibnu Sina 3 abad sebelumnya. Udah Ustaz. Ya. Itu antum boleh mendalami manuskrip itu ya. Cerita aja tentang isinya. Itu ada page 224 Ibnu Sina on Qanun. Nah, itu apa yang ditulis Ibnu Sina itu? Gitu kan? Ya, Ustaz. Antum ketik lagi aja nggak apa-apa. Jangan-jangan yang nulis artikel itu keliru komentarinya. Mungkin bahasa Arabnya kalah sama antum misalnya gitu kan. Nah, boleh aja begitu, ditulis ulang Arabnya atau apa. Kasih komentar bahasa Indonesia. Intinya dikasih komentar berbahasa Indonesia karena itu akan kontribusi dan juga membantu bangsa Indonesia memahami itu ya. Terima kasih. Nah, Ustaz. Ya. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Ya. Yang lain, yang diam saja ini ada Anissa, ada yang mana yang belum nih? Putri Anggia, ada siapa lagi ini yang belum ini? Masih banyak yang belum. Ada Laili belum. Ada Rosa, ada Nurul Aulia, ada Nike, ada Fahiriza, ada Zidana. Yuk. Kita masih punya waktu 20 menit dari sekarang. Halo. Ustaz Afan. Ustaz Rosa dulu, Ustaz. Ya, silakan. Tapi pakai ini punyanya Putri, Ustaz. Oh, Rosa, ya. Ya, makanya disampaikan namanya siapa. Nanti makanya saran saya dicek nilainya. Kalau ternyata nilainya belum masuk atau salah masuk, lah itu bisa disampaikan. Silakan. Dilihat. Ini sih. Karena bahas tentang mekanika fluida menurut Al-Jazari. Oh iya, boleh itu. Konsep sekarang merupakan perkembangan dari konsep dasar yang ditemukan oleh ilmuwan abad pertengahan. Seorang ilmuwan Muslim, Abu al-Is Ismail bin Razaz al-Jazari, tahun 1136 sampai 1206 pada abad ke-6 Hijriah, adalah orang pertama yang menemukan robot yang difungsikan
untuk membantu pekerjaan rumah menggantikan pembantunya dalam menyediakan air wudhu untuk sholat. Membuatkan suatu mesin robot yang mampu melakukan gerakan menuangkan, menunduk, dan tegak kembali. Di tang robot tersebut terdapat teko yang berisi air. Tangan yang lain menyediakan handuk dan di kepala robot tersebut terdapat seekor burung. Waktu sholat tiba, burung tersebut akan berkicau, kemudian robot pun maju menuju tuannya, lalu menuangkan air dari teko dengan takaran tertentu. Catat dalam kitab Al-Jazari, yaitu kitab Al-Jami' Baina Al-Ilmi wal Al-Amal An-Nafi fi Sinaati Al-Hil. Al-Hiyal. Kan? Al-Hiyal. Iya, makanya antum bisa merujuk langsung ke bukunya ya. Ya. Al-Jami' Bainal Al-Jam'u, bukan Al-Jami' mestinya. Al-Jami' atau kalau nggak salah. Itu ada manuskripnya seperti yang di-download teman kita tadi yang download dari Qatar Library tadi, ya itu di sana ada manuskripnya. Amalin nafi fi sinaati al-hiyal. Al-hiyal dari kata al-hilah ya. Hilatun, hilatan, hiyalun. Oke, terima kasih. Bahkan keliru kan itu orang yang menerjemahkan itu. Nah, pinteran antum mestinya itu. Ya, lanjut. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1974 oleh Donald Hill dan sejarawan Inggris. Menurut George Sarton, buku Al-Jazari ini adalah buku yang paling baik dalam bidangnya. Sebuah pencapaian yang tinggi seorang ilmuwan Muslim. Merupakan ahli teknik yang luar biasa pada masanya. Dia tinggal di Diyarbakir, Turki selama abad ke-12. Ismail Ibnu Al-Razaz Al-Jazari mendapat julukan sebagai Bapak Modern Engineering. Temuan banyak mempengaruhi rancangan mesin-mesin modern saat ini. Di antaranya combustion engine dan lain sebagainya. Nah, oke gitu ya. Ini pelajaran bagus. Besok-besok cari buku aslinya, nggak ada masalah. Ya karena yang menulis itu keliru itu, banyak yang keliru di situ sebenarnya. Diyarbakir itu bukan di Turki, itu bukan Diyarbakir tapi Diyarbakir. Itu salah. Terus lagi itu Donald Hill itu siapa? Donald Hill itu nama lengkapnya Donald Routledge Hill ya kan, itu siapa orangnya, apakah dia itu insinyur, terus bukunya apa terjemahannya. Donald Hill itu Donald itu menerjemahkan 2 buku dari Al-Jazari itu ya. Nah itu nanti bisa dilacak ulang ya, itu sudah pekerjaan yang bagus sebenarnya melacak itu. Karena fakta-fakta itu perlu dilacak lebih jauh. Ya, udah antum fokus ke bidang itu tadi aja. Dalam buku itu Donald Hill itu sudah menulis ulang bukunya Al-Jazari. Ya, coba antum lihat lagi Donald Hill itu bikin apa, mendesain ulangnya bagaimana. Itu antum bisa desain ulang, antum kasih warna atau antum kasih keterangan, itu bisa antum presentasikan dalam sini. Nah, itu ya. Oke, terima kasih. Nah, boleh yang lain? Syukran. Ya. Lanjut, Putri Anggia. Ya, silakan. Saya mengambil bidang kedokteran, jadi lebih ke Ibnu Sina. Buku beliau yang berjudul Al-Qanun. Jelaskan di sini di antara karya-karya Ibnu Sina yang paling terkenal adalah Al-Qanun fi Al-Bekan Design. Selama kurun waktu abad ke-12 sampai abad ke-14 Masehi, buku ini dijadikan referensi utama bagi
perguruan tinggi Eropa pada abad ke-17. Buku ini dianggap ensiklopedi ilmu kedokteran. Versi edisi Arab terbit di Roma tahun ini 593 dan dalam bahasa Hebrew terbit di Naples pada tahun 1491. Sejak abad ke-15 Masehi, buku ini telah dicetak ulang sebanyak 15 kali, bahkan beberapa bagian buku tersebut masih dicetak pada tahun 1900 kota London. Buku Al-Quran ini merupakan karya ensiklopedi mencakup kombinasi sistem medis Yunani dan Arab, dengan tambahan pengalaman personal Ibnu Sina. Buku ini membahas tentang klasifikasi penyakit, penjabara, dan penyebab-penyebabnya, dengan terapi atau pengobatan dan klasifikasi kedokteran secara sederhana dan secara luas, dengan higienitas fungsi tubuh, dan berbagai topik lainnya. Ibnu Sina adalah orang yang pertama anatomi tubuh manusia secara rinci. Dalam buku The Canon of Medicine dijelaskan tentang anggota tubuh dan komponennya, bahwa anggota tubuh dari cairan seperti halnya humor terutama berasal dari pencampuran dari alimen, dan alimen terutama terdiri dari bercampur elemen. Di sini ada contoh tabel anggota tubuh dalam buku beliau The Canon of Medicine. Oke. Ya, ini antum perlu membaca buku yang asli atau baca yang bahasa Arab dan bahasa Inggris. Antum KMI atau non KMI, Putri Anggia ini? KMI, Ustaz. KMI ya, itu kan antum sudah punya kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris yang luar biasa kan? Nah, itu perlu dibuktikan dengan membaca buku yang bukan artikel bahasa Indonesia. Artikel ini untuk membantu saja. Bahkan nanti kalau perlu artikel ini dikoreksi karena tadi ada yang keliru juga di dalam sini ini, ya. Seperti fakta bagian mana itu dicetak versinya apa, siapa yang terjemahkan, itu berapa. Nah, itu antum baca ulang bukunya dan baca yang berbahasa Inggris, komentar-komentarnya, nanti antum bisa meluruskan kesalahpahaman orang Indonesia yang menulis itu, kayak yang tadi dipresentasikan temannya barusan itu, tentu ada yang keliru juga. Nah, itu perlunya antum membaca yang asli supaya bisa mengoreksi yang pemahaman-pemahaman yang keliru tadi itu. Oke, gitu ya. Silakan yang lain. Ya, Ustaz, syukron. Ya. Apa Ustaz? Zidana. Apa ini? Siapa ya? Pakai akunnya Putri Anggia atau Zidana juga boleh. Pakai akunnya saya sendiri, Ustaz. Oh ya, Zidana. Ya. Silakan disampaikan. Sebentar, Ustaz. Kita masih punya waktu 15 menitan. Oke. Nah, ini bagus ini. Silakan disampaikan. Ini membahas tentang peredaran darah oleh Ibnu Al-Nafis. Beberapa artikel oleh penulis Arab dan Barat membahas peran Ibnu Al-Nafis dalam penemuan sirkulasi pulmonial. Dia menentang konsep sirkulasi galenik yang menyatakan bahwa darah mencapai kanan sisi jantung, melewati pori-pori tak terlihat di septum sisi kiri jantung, di mana ia bercampur dengan udara untuk menciptakan semangat dan kemudian didistribusikan ke tubuh. Ibnu Al-Nafis menyatakan ini adalah rongga kanan dari dua rongga jantung. Ketika darah di rongga ini telah menjadi tipis, rongga kiri di mana pneuma dihasilkan, tetapi tidak ada jalan di antara dua rongga ini. Substansi jantung di sana tidak dapat ditembus dan itu tidak berisi bagian yang terlihat. Atau seperti yang dipikirkan oleh beberapa orang juga tidak mengandung bagian yang tidak terlihat yang akan memungkinkan perjalanan darah, seperti yang dipikirkan oleh Galen.
Pori-pori jantung ada yang kompak dan substansi jantungnya tebal. Oleh karena itu, bila darah menjadi encer, ia masuk ke dalam vena arteri atau arteri pulmonalis ke paru-paru dan bercampur dengan udara. Bagian terbaik dari disaring mengalir ke arteri vena atau vena pulmonalis, mencapai kiri dari dua rongga jantung setelah bercampur dengan udara dan menjadi cocok untuk terjadinya pneuma. Dalam menjelaskan anatomi paru-paru, Ibnu Al-Nafis menyatakan itu terdiri dari beberapa bagian. Salah satunya yaitu bronkus, yang kedua cabang-cabang arteri venosa, dan yang ketiga cabang-cabang vena arteriosa. Bukan yang longgar adalah untuk apa yang merembes melalui pori-pori cabang pembuluh ini ke dalam alveoli bercampur oleh udara, dapat bercampur dan udara juga bergabung di dalamnya. Komposit yang dihasilkan menjadi cocok untuk menjadi rol ketika percampuran ini terjadi di rongga kiri jantung. Campuran tersebut dibawa ke rongga kiri oleh arteri venosa. Ibnu Al-Nafis juga mendalilkan bahwa nutrisi jantung diefrasi dari pembuluh-pembuluh kecil yang melewati dindingnya. Dia menyatakan pernyataan Avicenna bahwa darah yang ada di sebelah kanan adalah untuk menyehatkan jantung sama sekali tidak benar, karena makanan untuk jantung adalah dari darah yang mengalir melalui pembuluh-pembuluh yang menembus jantung. Kontribusi Ibnu Al-Nafis yang jarang disebutkan ini pada nutrisi jantung dan suplai darahnya menjadi orang pertama yang membuat Al-Nafis menjadi orang pertama yang mengajukan konsep perfusi koroner. Halo, Ustaz. Oh iya. Ini juga bagus juga kalau antum bisa membaca beberapa bagian dari manuskripnya Ibnu Nafis itu. Ya. Ini kalau saya lihat artikel ini banyak komentarnya sebenarnya, dan ini saya bagus juga sih. Ya. Tapi antum bisa mengambil pendahuluannya misalnya begitu, nggak ada masalah. Ya, jadi komentar-komentar tentang para ahli terkait Ibnu Nafis juga sangat penting, ya kan? Khususnya yang berbahasa Inggris ya. Dan juga manuskrip aslinya perlu antum baca juga, ya, khususnya dari pendahuluannya. Apa yang Ibnu Nafis sampaikan itu ketika katakanlah ya ini, atau ada bagian-bagian yang itu benar apa enggak? Apakah bagian itu ternyata belum diungkap ternyata oleh penulis-penulis tentang Ibnu Nafis. Nah, itu juga fakta yang bagus. Tadi namanya Zidana ya? Ya, silakan yang lain. Masih ada 10 menit lagi. Bisa untuk 3 orang atau 2 orang. Laili Fadilatul Ustaz. Siapa? Laili, silakan. Tentang penelitian Gerd Saliba yang meneliti tentang teori and observation in Islamic astronomy, the work of Ibnu Al-Shatir. Ya, silakan di-share screen-nya. Boleh men-share bukunya Gerd Saliba dalam Islamic Science kalau tidak salah, atau yang buku aslinya milik Ibnu Shatir juga boleh. Dalam buku ini, Ibnu Al-Shatir meletakkan rincian dari apa yang dianggapnya sebagai teori yang benar. Rumusan satu set model planet yang menggambarkan gerakan planet dan sebenarnya dimaksudkan sebagai alternatif untuk model Ptolemeus. Pengamatan data untuk model-model ini seharusnya telah dibahas dalam buku Ibnu Al-Shatir.
Fakta bahwa dia telah melakukan pengamatan astronominya sendiri cukup jelas dari pernyataan di nihaya. Parameter yang akhirnya dia adopsi untuk dimensi modelnya dan untuk perhitungan tabelnya. Dalam bab pengantar nihaya, saat membahas beliau berkata, beberapa verifiers dari ilmu ini telah menyatakan beberapa keraguan teoretis mengenai prinsip-prinsip itu. Sementara kami menyatakan keraguan lain bahwa kami berdasarkan pengamatan. Suaranya agak putus-putus ini. Halo? Lah. Halo? Nah, Ustaz. Ini Ibnu Al-Shatir meletakkan rincian dari apa yang dianggapnya sebagai teori yang benar. Perumusan satu set model planet yang menggambarkan gerakan planet dan sebenarnya dimaksudkan sebagai alternatif untuk model Ptolemeus. Pengamatan data untuk model-model ini seharusnya telah dibahas dalam buku Ibnu Al-Shatir. Fakta bahwa dia telah melakukan pengamatan astronominya sendiri cukup jelas dari pernyataannya di nihaya, kemudian Zitz, dan dari parameter yang akhirnya dia adopsi untuk dimensi modelnya dan untuk perhitungan tabel planet dalam Zitz. Oh iya ya. Oke itu ya, sama juga dengan yang lain komentarnya. Ibnu Al-Shatir itu bukunya apa? Itu. Atau tinggalannya apa? Itu nanti bisa dijadikan screenshot untuk slide-nya. Jadi untuk membaca Ibnu Al-Shatir melalui tokoh-tokoh ilmuwan, ya, misalnya George Saliba itu. Nah, itu maksud saya gitu. Jadi untuk membaca tokoh ilmuwan muslim yang sudah lampau melalui komentar-komentar orang barat yang ahli dalam bidangnya. Bukan membacanya lewat jurnal. Kalau lewat jurnal yang ditulis orang Indonesia itu hanya alat bantu saja. Nah, gitu. Ya. Baik, terima kasih. Tan, satu orang lagi, silakan. Siapa menyampaikan? Ana Ustaz. Oh ya, siapa itu? Anissa Agmelia Ustaz. Anissa Agmelia Ustaz. Silakan. Kok gak ada ya? Gimana bukunya sih? Iya bukan. Di laptopnya ini Ustaz, Zakia Lutfi Ustaz. Oh iya, silakan. Bisa nggak? Duh? Boleh di-share? Bisa aja. Aduh. Ustadz nggak bisa muncul ininya Ustadz.
jurnalnya. Oh, nggak bisa muncul ya. Sudah, nanti filenya dikirim di apa namanya di Classroom ya. Kalau enggak referensinya dicantumkan gitu. Ya, silakan. Ini Ustaz mau bahas tentang teorema dan algoritma Ustaz, ilmu matematika. Ya, itu artikelnya apa? Disampaikan judul artikelnya, bahasanya apa, gitu, ditulis oleh siapa, mengkaji tokoh apa, gitu. Artikelnya Theorems and Algorithm Relating to the Conjecture yang ditulis oleh Michel R. Scope, Ustaz. Ya, silakan disampaikan isinya apa. Pada tahun 1937, matematikawan Jerman Lothar Kohlitz mengajukan dugaan dan menyatakan bahwa barisan berikut untuk selalu mencapai satu tepas dari bilangan bulat positif yang diberikan. Yang genap suku sudutnya adalah setengah dari periode sebelumnya. Jika suku sebelumnya pada barisan tersebut ganjil, dugaan dianggap mustahil untuk dibuktikan matematika modern. Paul R. bahwa mungkin tidak siap untuk masa seperti ini. Dan Jeffrey Lagarias menggemakan sentimen ini dan memberikan ringkasan menyeluruh dari berbagai hasil tentang dugaan dalam. Sudah? Udah. Oh ya, baik. Sudah cukup berarti ya. Ini dengan ini kelihatannya mengakhiri perkuliahan kita pada siang menuju sore hari ini. Menuju siang hari ini ya, pastinya ya. Tapi tetap saya harapkan tetap bisa dilanjutkan lagi dan apa namanya? Ini penting untuk antum. Jangan lupa dari sekarang bisa nyicil untuk bikin slide. Ya, nanti bisa disampaikan melalui slide juga boleh. Jadi antum dari sekarang sudah siap-siap untuk karena UTS-nya ya dan UAS-nya ya diantaranya itu tadi. Maka harus bagus supaya kita nilai yang baik juga. Akan habis ini bisa sebentar, nanti teman-teman yang masuk ICT in Islam bisa jam 11 ya. On lagi jam 11 khususnya teman-teman itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.